Ada rumor baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah berminat untuk merekrut Aurelien Tchouaméni di tahun 2025. Menurut laporan Tojo Picajes, Manchester United sangat tertarik untuk mengamankan jasa sang gelandang di tahun 2025 nanti. Aurelien Tchouaméni dinilai adalah gelandang yang komplit. Ia bisa bermain di beberapa posisi di lini tengah mereka yang sangat baik. Itulah mengapa pemain timnas Prancis itu dikabarkan jadi incaran Manchester United di tahun 2025 mendatang. Menurut laporan tersebut, Manchester United berpotensi untuk mengamankan jasa Aurelien Tchouaméni di tahun 2025. Sang gelandang dikabarkan tidak menjadi pilihan utama di skuad Real Madrid, sehingga ia diizinkan untuk pergi di tahun depan. Jadi jika MU memberikan tawaran yang bagus untuk sang pemain, maka Real Madrid rela untuk menjualnya di tahun depan. Real Madrid dilaporkan hanya mau menjual sang gelandang di angka 80 juta euro di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan punya rencana transfer baru di tahun 2025. Setan Merah dilaporkan akan mencoba untuk memulangkan Alvaro Fernandes dari Benfica. Menurut laporan dari Ojogo, MU memutuskan untuk merekrut kembali Alvaro Fernandes karena mereka butuh bek kiri baru. Ini disebabkan MU lagi kekurangan bek kiri. Menurut laporan tersebut, Manchester United punya opsi untuk memulangkan Alvaro Fernandes ke Old Trafford. Dalam kontraknya di Benfica, Setan Merah memasukkan klausul buyback, sehingga mereka bisa memulangkan sang bek kapanpun yang mereka mau. Alhasil, mereka akan mengevaluasi situasi Alvaro Fernandes untuk memulangkan sang pemain ke Old Trafford. Spekulasi masa depan Erik ten Hag nampaknya akan segera berakhir. Sang pelatih dikabarkan akan tetap memimpin skuad Setan Merah di pekan depan. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag sudah dijadwalkan untuk kembali ke Carrington pada awal pekan depan. Ia saat ini sedang berlibur, namun ia dijadwalkan akan kembali ke markas latihan MU di awal pekan nanti. Ia akan mempersiapkan timnya untuk menghadapi Brentford di pekan ke-8 Premier League yang jatuh pada tanggal 19 Oktober 2024 mendatang. Laporan yang sama mengklaim bahwa Erik ten Hag dipatok target tinggi di laga ini. Manajemen MU dilaporkan memintanya untuk memenangkan laga ini. Pasalnya MU saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Premier League. Mereka ingin Setan Merah lekas memperbaiki posisi mereka di klasemen. Jadi wajib hukumnya bagi ten Hag untuk mengamankan kemenangan di laga ini. Sebuah kritikan pedas diberikan Jason McAteer kepada Bruno Fernandes. Ia menilai sang playmaker telah memberikan contoh yang kurang baik bagi rekan-rekan setimnya di Manchester United. Menurut McAteer, 2 kartu merah beruntun yang didapatkan Bruno Fernandes itu merupakan suatu keteledoran yang besar. Jadi ia menilai Bruno Fernandes harus memperbaiki sikapnya tersebut. Lebih lanjut, menurut McAteer, Fernandes harusnya bisa berperilaku dengan lebih baik lagi, karena ia seharusnya memberikan teladan yang jelek bagi timnya. Beberapa waktu yang lalu, Fernandes membuat surat permintaan maaf terbuka. Ia meminta maaf atas penampilan dan sikapnya dan berjanji akan memperbaiki penampilannya. Legenda Arsenal Martin Keown memberikan analisisnya terhadap Matthijs de Ligt. Ia menilai ada satu aspek yang membuat sang bek tampil buruk di Manchester United. Kepada Talksport, Keown menilai bahwa de Ligt bukanlah pemain yang buruk. Ia menilai sang bek memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemain top di Manchester United. Namun Martin Keown menyebut bahwa ada satu aspek dalam permainan Matthijs de Ligt yang perlu sang bek asah lebih baik lagi. Ia menyebut sebagai seorang bek tengah, Matthijs de Ligt cukup buruk dalam menempatkan dirinya. Ini yang membuatnya kerap membuat kesalahan di lini pertahanan Manchester United. Ada kabar mengejutkan datang bagi Manchester United. Bek kanan baru mereka, Nassawir Mazraoui, dilaporkan punya masalah dengan jantungnya.
Banyak yang mengira bahwa sang bek mengalami cedera, namun ternyata sang bek memiliki masalah di jantungnya. Menurut laporan The Daily Mail, Mazraoui ditarik keluar saat menghadapi Aston Villa dikarenakan sang bek mengalami masalah dengan jantungnya. Ia diagnosa mengalami kelainan jantung bernama cardiac arrhythmia. Kelainan ini menyebabkan detak jantung sang bek menjadi tidak normal. Situasi ini membuat Mazraoui dikabarkan harus menjalani terapi untuk menyembuhkan masalah ini. Menurut laporan yang sama, Mazraoui berpotensi absen sekitar 2 bulan untuk bisa kembali beraktivitas bersama Manchester United. Ia butuh sekitar 4 minggu untuk bisa beraktivitas ringan kembali. Setelah itu ia butuh sekitar 2 hingga 4 minggu lagi agar bisa kembali beraktivitas normal. Alhasil, bek timnas Maroko itu baru bisa memperkuat MU kembali di kisaran akhir tahun 2024 nanti. Absennya Mazraoui ini bakal menjadi kabar buruk bagi MU, karena praktis mereka kini hanya memiliki Diogo Dalot sebagai bek kanan utama mereka. Daftar calon manajer baru Manchester United berkurang 1. Gareth Southgate menegaskan bahwa ia tidak akan menangani setan merah dalam waktu dekat ini. Kepastian Gareth Southgate tidak mengambil pekerjaan di MU dikonfirmasi langsung oleh sang pelatih. Ia menyebut bahwa saat ini ia masih dalam fase istirahat usai melatih timnas Inggris dan ia tidak mau terburu-buru melatih kembali. Menurut Gareth Southgate, ada alasan mengapa ia tidak mau buru-buru kembali ke dunia kepelatihan. Ia masih ingin beristirahat dan ia juga ingin memastikan proyek berikutnya sesuai dengan dirinya. Jadi ia memilih untuk hiatus sejenak. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek mereka Leny Yoro dikonfirmasi sudah kembali berlatih usai mengalami cedera. Baru-baru ini Leny Yoro membagikan kabar terkait pemulihan cederanya. Sang bek ini sudah tidak mengenakan kruk di kakinya. Ia juga sudah terlihat berlatih di gym. Dalam video yang ia bagikan di media sosialnya, Yoro terlihat sudah berlatih berjalan di atas treadmill. Ini merupakan kemajuan yang bagus untuk sang bek. Meski sudah berlatih di gym, MU masih perlu menunggu sedikit lebih lama untuk menunggu Yoro bisa comeback di tim mereka. Sang bek dijadwalkan baru beberapa minggu lagi untuk berlatih di gym. Baru setelah itu ia akan mulai berlatih di rumput. Ia diproyeksikan baru bisa berlatih bersama tim utama MU di bulan November nanti. Dan ia diperkirakan bisa comeback sekitar akhir November nanti. Spekulasi mengenai masa depan Erik ten Hag nampaknya sudah menemukan titik terang. Manajemen Manchester United dilaporkan masih akan memberikan kesempatan kepada pelatih asal Belanda tersebut. Menurut laporan The United Stand, manajemen MU bersedia untuk bersabar lebih lama lagi bersama Ten Hag. Mereka menilai bahwa saat ini masih terlalu dini untuk memecat Ten Hag. Jika memecat sang pelatih, maka mereka harus merombak ulang semua yang sudah mereka bangun. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan sang pelatih kesempatan untuk memperbaiki performa timnya. Namun laporan itu mengklaim bahwa Ten Hag tidak diberikan kesempatan secara cuma-cuma. Manajemen MU ingin melihat ada perkembangan yang signifikan dalam tim mereka. Ten Hag dituntut untuk segera membawa MU kembali ke jalur kemenangan. Jika Ten Hag tidak kunjung memperbaiki penampilan MU, maka pelatih asal Belanda itu akan mendapatkan surat pemecatan dari manajemen Manchester United. Direktur AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, dilaporkan sedang merencanakan transfer timnya di Januari 2024 nanti. Ia dikabarkan sedang membidik salah satu pemain MU untuk dibawa ke San Siro. Menurut laporan Milan Live, Zlatan Ibrahimovic saat ini memprioritaskan untuk merekrut Lindelof dari Manchester United. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa AC Milan memiliki kans yang cukup terbuka untuk mengamankan jasa Lindelof di musim dingin nanti. Sang bek saat ini bukan pilihan utama di tim utama MU. Ia kalah saing dengan nama-nama seperti Matthijs de Ligt, Jonny Evans, dan Leny Yoro. Alhasil, sang bek membuka diri untuk pindah dari MU di musim dingin nanti dan Milan akan memanfaatkan situasi tersebut. MU sendiri dilaporkan tidak keberatan menjual Lindelof. Pasalnya, kontrak sang bek di Old Trafford akan habis di musim panas tahun depan. Itulah mengapa Lindelof bakal coba dijual di kisaran 10 juta euro di musim dingin nanti.